Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ekonomi. Oke, kali ini kita akan belajar materi ekonomi untuk SMA kelas 12, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa yang kali ini berada pada tahap jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian kan ada beberapa. Di sini yang pertama dibahas yaitu tentang pendekatan neraca. Utamanya fokus pada beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Apa sih pendekatan neraca itu? Langsung saja kita masuk ke materinya. Pendekatan neraca dikatakan menggunakan pendekatan neraca jika di neraca saldo atau di jurnal umum dicatat atau diketahui saldo dengan akun harta, utang, atau modal HUM. Nah, berikut ini adalah contoh akun tersebut. Misalnya di neraca saldo atau di jurnal umum itu ada akun sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka termasuk piutang, berarti termasuk harta. Pendapatan jasa diterima di muka itu utang. Dan perlengkapan atau yang lainnya. Pokok yang kelompok HUM. Kemudian, bagaimana penyesuaiannya? Tadi kan Bu Okta katakan fokus pada beban dan pendapatan. Beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Yang pertama tentang beban. Di sini tadi diketahui misalnya sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka kan saldonya adalah debit. Nah, karena di sini itu dipakai, makanya berkurang. Sewa dibayar di muka kan artinya kan yang belum dipakai. Karena sudah dipakai, makanya sewa dibayar di muka ini berkurang. Berkurangnya berarti masuk di kredit. Nah, karena sudah dipakai itu disebut sebagai beban. Makanya kita di sini memunculkan beban bla 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 bla. Karena muncul beban, makanya nominal yang dicatat adalah senilai yang sudah dipakai. Itu untuk beban. Kemudian untuk pendapatan, untuk jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan diterima di muka, ini tadi, saldonya kan sama dengan utang. Utang itu saldo normalnya adalah kredit. Berarti di penyesuaian berkurang. Berkurangnya masuk di debit. Berkurangnya karena apa? Karena utangnya tadi sudah kita bayar dengan bekerja. Karena sudah bekerja, maka disebut dengan pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit. Karena memunculkan pendapatan artinya sudah bekerja, maka nominal yang dicatat adalah senilai yang sudah dikerjakan. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut ini. Iklan dibayar di muka di neraca saldo senilai 300.000 untuk 6 kali terbit. Sampai akhir periode, iklan yang terbit itu masih 2 kali saja. Maka jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2019 adalah, di sini Bu Okta jelaskan juga bahwa jurnal penyesuaian itu dibuat di akhir periode. Kalau di sini kan 31 Desember, bisa saja ini periode tahun. Misal mau periode bulan, 31 Januari boleh, 28 Februari juga boleh. Tergantung pada soalnya. Oke, kita lanjut ke soal ini. Di sini diketahui iklan dibayar di muka, maka dikatakan ini adalah pendekatan neraca. Karena ini adalah termasuk harta. Oke, dia saldonya adalah debit. 300.000 untuk 6 kali terbit, berarti per kali terbit nilainya adalah 50.000. Oke, gimana sih jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya seperti ini. Tadi kan diketahui iklan dibayar di muka, saldonya debit. Karena sudah terpakai 2 kali, maka piutang kita bukan lagi 300.000, tapi sudah berkurang. Berkurang berapa? Berkurang senilai yang sudah dipakai, yaitu 2 kali. Kalau 300.000 untuk 6 kali, maka per kali terbit itu adalah 50.000. Oke, per kali terbit adalah 50.000. Makanya kalau 2 kali terbit,
terpakainya kan 2 kali. Tadi dicatat senilai yang sudah dipakai. Terpakai 2 kali, maka beban iklan 2019 adalah 2 dikali 50.000 sama dengan 100.000 ini. Intinya, kalau dia diketahui pasti akan berkurang. Kalau dia saldo normalnya debit, maka berkurangnya di kredit. Kalau sekarang pendapatan. Nah, pendapatan sewa diterima di muka ini kan termasuk utang. Saldonya adalah kredit. Oke. Senilai 1.500.000 untuk 3 bulan dibayar 28 November, maka jurnal penyesuaian 31 Desember 2019 adalah masih ingat yang bahwa kita katakan kalau diketahui itu pasti akan dikredit. Makanya pendapatan sewa diterima di muka di penyesuaian jadi di debit. Kredit berkurangnya di debit. Lalu memunculkan pendapatan sewa karena kita orang lain sudah memakai sewa yang kita berikan. Kenapa kok 500.000? Oke, di sini perhitungannya. Pendapatan sewa per bulan itu 1.500.000 dibagi 3. Karena 1.500.000 itu untuk 3 bulan, maka per bulannya adalah 500.000. Yang dipakai itu berapa? Nah, yang terpakai itu 28 November sampai 31 Desember. Karena Novembernya itu akhir bulan, lebih dari tanggal 15, maka itu tidak masuk hitungan 1 bulan. Sama aja kayak 28 November sampai 28 Desember, itu kan 1 bulan. Sisa 28 Desember ke 31 Desember kan cuma beberapa hari, maka dianggapnya cuma 1 bulan. Kalau kurang dari tanggal 15 dianggap 1 bulan, kalau lebih dari tanggal 15 itu tidak dianggap 1 bulan, tapi ikut bulan berikutnya. Makanya di sini yang terpakai adalah 1 bulan. Nah, pendapatan sewa 2019 berapa? Kan senilai yang sudah dipakai. Yang sudah dipakai 1 bulan. Maka 1 dikali dengan 500.000. Makanya di sini tercatat 500.000. Gitu. Yang diketahui itu pasti dikurangi. Caranya berkurang gimana? Tinggal lawan. Kalau debit berarti berkurangnya kredit. Kalau kredit berkurangnya di debit. Oke. Itu untuk materi pendekatan neraca. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.